dipok sedikit demi sedikit dengan Kaja. Kalau misalnya ada Kaja nanti dan lifestyle-nya itu bakal berbalik kembali. Tapi kita bakal lihat udah ada Saber. Saber dari Abed Ansel sudah diamankan ya, mantan top global kali ini di Aura Fire. Kenapa dia sedikit worry dengan Saber dari Rebellion Genflix ya, Omawa? Oh iya, kalau kita lihat permainan ya, kalau bahas dari Rebellion Genflix sendiri, ada kemungkinan besar mereka bisa main pick off. Dan Saber adalah salah satu jawabannya juga, dan instant langsung dibuang. Berarti ada kemungkinan apakah sudah pernah bertemu di Scream gitu, terus Sabernya mematikan sampai langsung di first ban. Jarang sekali kita lihat ada first ban ke arah dari Saber sendiri, dan bisa jadi itu adalah salah satu target ban juga. Dan tanpa link kali ini, melihat perform dari Variety kemarin dengan linknya cukup meresahkan ya, yang berhadapan dengan link yang gak menunggu teman-teman yang lain untuk open team fight, tapi dialah yang membuka team fightnya. Sedangkan dari Aura kembali kita melihat adanya Jowhead yang di-ban. Dan ini dia statistik dari kedua roamer. Untuk Aura Fire kita punya Godiva, untuk Rebellion Genflix kita punya Val. Yang dimana Val sebagai roamer agresif itu sangat pas sekali untuk role dia. Kita tahu bagaimana grok dari Val itu bisa memberikan suatu impact kepada Rebellion Genflix dan membawakan satu point game kemenangan. Cuman ketika menggunakan roamer ataupun tipikal yang lain, nah ini yang masih menjadi misteri untuk Val nantinya. Apakah dia sudah cocok untuk bermain sebagai tank tempel, roamer tempel, bukan sebagai roamer yang agresif yang meninggalkan jungle-nya. Jadi junglernya di sini bisa juga diharapkan pastinya bisa mandiri kalau Val-nya mau agresif. Yes, benar banget. Tapi kalau bisa kita bilang juga, sebenarnya di sini yang membuat Val itu menjadi sedikit ofensif adalah dengan tidak adanya haras balik atau punishment balik dari tim musuhnya. Tapi kalau misalnya kita bilang dari Rebellion Genflix punya Val, tapi Aura Fire itu mereka punya Godiva. Godiva ini mungkin bakal ada trading di mana dia bakal juga mengganggu jungler musuh, bakal mengganggu seorang Jisa yang bukan OG Ranger Mas, yang bakal kemungkinan besar kita lihat apakah Jisa mampu dan berhasil bertahan dari pressure dari seorang Godiva. Karena kita tahu Godiva tank nakal, dan bahkan Rek pernah bilang Godiva itu pemain gila, ya kan, bermain dengan berbahaya sekali. Tapi sekarang Godiva sudah membuktikan, sudah menurunkan sedikit emosi dan egonya, dan bahkan membuat Aura Fire berada di posisi yang walaupun ya kita bilang walaupun belum berada di top klasemen, tapi ini posisi yang udah lumayan bagus ketimbang season sebelumnya. Dan Hayabusa menjadi pilihan utama untuk tim Aura Fire, Talia. Wow, yes, ini Hayabusa kalau kita berkaca dari match yang kemarin, ini memang Hayabusa bisa dibilang menjadi salah satu hero priority pick bagi Aura Fire. Entah mengapa mereka selalu memprioritaskan Hayabusa, walaupun ada Jowhead yang dilepas, tapi Hayabusa selalu menjadi pilihan. Nah, ini bisa jadi memang power pick dari Aura Fire itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari Rebellion Genflix, mereka masih bisa ngamanin Popol, bisa ngamanin Benedetta bahkan. Tapi ternyata Parsha dan juga Ruby, ini berarti ada kesempatan untuk Kabuki menggunakan Benedetta lagi ya, Om Wawa? Yes, gue setuju sih. Benedetta terbuka dengan cukup lebar dan sudah waktunya untuk diamankan oleh Aura Fire. Cuman memang permainan dari Aura Fire kali ini harus berhati-hati karena dengan munculnya Ruby di sisi Rebellion Genflix. Ruby di sini bakal bisa menahan semua assassin yang coba untuk melakukan inisiasi ataupun hero-hero melee yang nantinya muncul di line of down-nya, plus coverannya dari arah belakang. Kita tahu Parsha-nya di sini yang baru saja kena buff untuk skill 2-nya dan juga untuk pasifnya sendiri magic power-nya naik dari 80% ke 100%. Jadi secara burst damage output-nya Ruby bakal di cover oleh Parsha-nya juga. Dan kemarin ada pergeseran dari Ruby sendiri, yang biasanya rata-rata kita melihat Ruby ini main di gold lane atau di XP lane. Tapi kali ini Ruby-nya bermain sebagai mid laner kemarin, bahkan ada 2 kali berturut-turut, bahkan sempat juga dipakai oleh Godiva. Dan ternyata Harley bersama dengan Xbox yang diambil oleh Aura Fire. Menarik juga karena Harley di sini bisa menjadi lawan bagi Ruby, karena sekali saja dia melompat dengan space escape, kalau timingnya gak pas untuk kembali mencoba untuk melakukan poker trick terlalu lama, akan bisa ketahan di sana dengan down run Wolf King. Tapi masih ada Xbox juga yang kita tahu memiliki daya tahan tubuh yang sangat baik dengan Viraga Armornya. Meskipun balik lagi kembali sudah terkena nerf di patch yang terbaru, Talia. Yes, memang sudah terkena nerf di patch yang baru, tapi kita akan melihat, wow, adanya Lancelot
yang langsung diamankan oleh Rebellion Genflix. Ini udah pasti Lancelot seharusnya positif menjadi jungler. Berarti dari Aura Fire mereka ada kesempatan untuk nge-ban ke arah roamernya di sini. Mungkin Popol, karena Popol masih free banget kali ini Ranger Mas. Yes, bener banget. Popol NKB masih free banget untuk kali ini, tapi ternyata Kak Dita dari tim Aura Fire, tentunya Godiva, Lord Godiva nggak boleh dimainin, dan dari Aura Fire pun nggak mau kalah. Grok dari Val juga nggak boleh kali ini. Oke, kita tuker aja. Lu matiin Kak Dita gue matiin Grok lo. Tapi ternyata di sini Uba udah mengamanin satu balance untuk seorang Jisa pastinya ya. Dan Jisa ini kita bakal lihat performansnya di debut pertama kalinya, apakah mampu menggendong Rebellion Genflix dengan sebuah Lancelot yang dimana dia melawan satu buah player Lancelot juga, yaitu Variety. Dan menurut aku pribadi dari tim Rebellion Genflix kali ini mereka mungkin dapat kesempatan untuk mengamankan dari sisi tanknya. Chow maybe? Kufra juga bagus sih. Oh no, dia mau Benedetta untuk Kabuki sih kayaknya. Benedetta Kabuki lebih mematikan, dan kali ini dia Lord Godiva sudah mengamankan Popol NKB dan pick dari Rebellion Genflix. Maybe kalau misalnya dari seorang Val, Kufra sih iya, tapi kalau misalnya kita Kufra balik bagus lagi untuk cover dari Rebellion Genflix ini, dengan udah adanya Parsha ini, Kufra itu sebenarnya enak banget sih Pung kalau masuk kombonya. Tapi kalau enggak, malah yang ada Kufranya bonyok. Kenapa? Udah masuk ke dalam, dia bakal dibakar, dia bakal di Deadly Magic, udah nggak bisa kemana-mana, dan bahkan dia harus keluar pakai escape dengan flickernya. Sebenarnya agak sedikit wasting, cuma high risk high return lah kali ya kalau menurut aku. Iya setuju sih, dan masih ada Chow juga seperti yang tadi udah Mawa dan juga Ranger Mas mention. Kufra masih bisa, atau Tigreal juga enak, tapi Chow, wow, prediksi dari Ranger Emas nih ya. Langsung digunakan oleh Rebellion Genflix dari Aura Fire. Mereka masih butuh satu lagi roamer dan juga sidelaner, yang mana mungkin masih bisa ngamanin ke arah ini kalau misal Kufranya di Aura Fire gimana nih Ranger Mas? Iya oke banget. Bahkan dia bisa cancel dari seorang Parsha, dan ini Rico tolong Godiva tampan potong kuku. Astaga, jorok banget. Baru sadar. Ya ampun. Ya Rico ganteng doang kukunya jorok. Astaga. Oke. Tapi ini kalau Kufra sih bisa nge-cancel ya sebenarnya Talia. Cuma kita nggak tahu apakah Godiva ingin bermain seperti itu. Dan ternyata dia pengen anti crowd control. Dia pengen nge-trigger semua. Kasarnya gini Talia. Kenapa dia pick Martis? Dia bakal nge-trigger The Way of Dragon, dia bakal nge-trigger Don't Run Wolf King, dia bakal nge-trigger CC-CC yang dimiliki dari tim Rebellion Genflix, dan bahkan Mortal Coil-nya sendiri pun bisa gangguin seorang Parsha, yang dimana kemungkinan besar ini Keira itu kayaknya yang pakai Uranus. Keira pakai Uranus, dan Kabuki ini yang bakal pakai seorang Xbox. Tapi ya, tapi kalau itu kan cuma template biasa. Cuma kalau mau Kabuki pakai Hayabusa, ya mungkin junglernya bisa di arah Xbox menurut aku. Jungler Xbox atau Harley jungler nih Omawa? Oke, tahan dulu sebentar kan akhirnya Kaja muncul. Alright, so cukup banyak hero pick off yang dimiliki oleh Rebellion Genflix. Mereka punya Chow, oke, satu. Yang kedua mereka ada Kaja sekarang, dan kita akan melihat ini Kaja perdana keluar ya habis patch Talia. Kemarin kita selalu mention terus-terusan siapa yang bakal pakai Kaja. Ternyata Rebellion Genflix yang memilih untuk menggunakan Kaja sebagai last picknya juga. Seperti apa perubahan yang akan dimiliki oleh Kaja, karena di sini untuk pasifnya sendiri sudah berubah sedikit, dan dia akan jauh lebih sustain karena setiap kali ada satu buah basic attack juga akan mendapatkan lifesteal. Alright. Yes, reduce-nya jangan lupa. Reduce cooldown reduction-nya juga sangatlah penting di sustainability di arah laning. Dan kita bakal melihat
Apakah Aura Fire mampu memenangkan di game kali ini ataukah bahkan Rebellion Genflix yang menampar dan menyiram api yang sedang terbakar dari Aura Fire? Langsung aja kita masuk ke Lane of Dawn di EPL Season 8 di week kali ini dan tentunya masih bersama Ranger Mas Thalia dan juga Om Wawa Thalia. Yap, dan ini dia kita sudah memasuki game kita yang pertama di mana Facehugger yang di area mid lane bersama dengan Godiva. Kaja tentu saja di area mid lane menemani seorang Parsha dan aku penasaran banget sih akankah nanti kita melihat adanya Divine Judgment yang terkonek ke arah Facehugger dan membuat area mid lane Aura Fire cukup struggle atau justru sebaliknya karena kita tahu ini Kaja perdana muncul setelah patch yang baru kemarin di adjust ya Om Wawa. Betul. Dan kalau kita lihat memang di sini posisi dari si Kaja yang pakai Batival. Kajanya sebagai roamer. Bukan mid lanernya diisi oleh Huba juga. Jadi masih tetap sama-sama berusaha untuk mendapatkan level pertama kali sebelum masuk di top lane-nya. Kalau kita lihat akan ada duel sehidup semati ya. Ini bakal lama banget. Kontes siapakah yang akan jauh lebih sustain. Yang satunya vampir, yang satunya robot juga. Ini sama-sama punya, satunya punya regen, yang satunya punya lifesteal. Jadi itu bakal menjadi style match untuk di top lane. Kita akan lebih berfokus ke bawah seharusnya. Kita lihat kan di bawah ini bakal lebih seru ya. Sudah saling pok satu sama lain untuk Chow bersama dengan Xbox tadi di arah dari bottom lane-nya. Oke, untuk kali ini kita bakal lihat para pemain dari tim Rebellion Genflix mereka melakukan rotasi ke arah top lane. Meanwhile dari tim Aura Fire mereka memaksakan keadaan untuk berada di arah bottom lane karena lihat varietinya sebentar lagi bakal siap untuk melakukan turtle. Tapi sebelum turtle ternyata Val sudah standby on position karena mereka juga pun sadar dengan rotasi yang dilakukan oleh tim Aura Fire ada variety di arah bottom lane terlihat oleh seorang Birol tapi ternyata Huba kali ini menggunakan wings by wingsnya. Satu buah pancur ke depan, Jisa bakal coba untuk mengganggu saja. Dan setelah mendatang turtle di perebutan pertama kali ini Keira yang bahkan ngebuka posisi dari sebuah turtle. Satu buah flame bisa dikeluarkan. Huba harus mundur, flicker dikeluarkan. Dan pertengah juga Asura Aura berjuang banget coba dapat kalau Kodiva. Waduh, tapi ternyata masih bisa kabur ke arah belakang. Dibalas dengan satu buah Fernanda ternyata Kodiva kali ini menjadi first blood. Satu buah momentum. Red bisa didapatkan, berhasil diamankan. Dua trigger kali follow up dan bahkan kali ini adalah satu momentum yang baik dikeluarkan seorang Godiva. Dia nge-buying time, dia ngebeli waktu. Dan bahkan beberapa player dari tim Rebellion Genflix harus mendekati seorang Godiva yang berhasil ditumbangkan. Tapi tidak secepat itu Ferguson. Dari tim Aura Fire berhasil mendapatkan turtle, Thalia. Yes, dari Aura Fire berhasil mendapatkan turtle ditukarkan dengan satu nyawa oleh Godiva. Mungkinkah ini pertukaran yang cukup worth it? Mengingat ini masih early game. Walaupun Godiva tumbang di sini sebagai roamer, itu bakal nge-buying time banget. Tapi makin gede drag area mid game, Godiva harus lebih hati-hati lagi seperti ada Ryuk yang ternyata ada Flame Magic dan juga ada Flame Shot langsung aja ditumbang ke satu, tukar satu kali ini. Sementara Jisa ini membalaskan temannya begitu dulu ada Thornrose dan variety terkonek Wild Dragon. Sekarang pertukarannya 2 dan juga 1 kali ini Ranger Mas. Yes, kali ini satu buah sepayur yang cukup baik dan cukup cantik dari seorang Birol berhasil mendapatkan core inti dari Aura Fire yang para pemain dari Rebellion Genflix setidaknya walaupun mereka kehilangan sedikit saja. Tapi lihat Jisanya dapetin 2 point kill. Kabuki gak boleh pulang. Oh nyari goyang damage-nya terlalu sakit. Bahkan dari seorang Kabuki harus mundur. Pedestal dikeluarkan. Dan Jisa juga pocket trick. Belum ada yang masuk dan connect. Dan bahkan Keira sendiri pun harus meleduk Bumblebee-nya kali ini. Autobots! Assemble. Dan ternyata tidak ada team fight di arah jungler. Kita lihat. Yes, masih ditahankan aja dari Aura Fire dan juga Rebellion Genflix, dimana kali ini RBG langsung berotasi ke area bottom lane. 3 orang sekaligus berusaha untuk ngepress di area bawah, mendapatkan satu objektif mungkin. Ingin dirontokin semua dari Gold Shield hingga objektif turret, tapi kali ini sudah ditarik Keiranya. Terkena Divine Judgment masih ada armornya pecah, tapi Akang nggak bisa selamat dengan nyawa yang cukup sekarang. Flick out ke arah belakang masih selamat karena ternyata Huba Federasi Rack-nya lebih terfokuskan untuk mendapatkan objektif yang sayang sekali belum berhasil ditumbangkan di area bottom lane Ranger Mas.
Betul, bukan sembarang betul. Bahkan Godiva menahan damage sendiri di arah bottom lane. Mereka bakal siap-siap untuk teamfight menuju ke arah turtle. Warex didapati oleh seorang Jinsa. Godiva masak ke arah seorang burung. Recall dikeluarkan. Duel Dragon belum dikeluarkan. Variety langsung shadow kill ke arah belakang. Damage sudah mulai masuk tapi ternyata bakal pecah dengan satu buah Shuriken. Shuriken memecahkan tapi Variety gak punya satu buah retribution. Apakah berhasil mencoba diadu? No. Dia juga akan sadar diri. Kalau misalnya turtle ini tercuri, setidaknya membuat nafas dari Rebellion Genfix lebih nikmat lagi. Dan juga kalian jangan lupa lihat Jisa yang sekarang bisa default momennya di Snake Video bakal pancar ke arah belakang, bakal kabur juga karena momentum turtle diamankan oleh tim Aura Fire, Romawa. Yes, di sini Aura Fire meskipun mereka terkena pressure, mereka masih bermain secara objektif. Bisa kita lihat bagaimana mereka mendapatkan turtle, mereka tetap sabar untuk melakukan recall pulang ke bawah ketika lagi di-ganking oleh Rebellion Genfix. Dan di sini Rebellion Genfix, mereka wajib untuk bisa memaksimalkan penggunaan jungler mereka yaitu Lancelot agar bisa menciptakan point kill untuk point kill. Dan terbukti bahwa Rebellion Genfix bermain dengan sangat-sangat agresif sekali. Dan apakah ini merupakan pilihan yang tepat juga untuk melakukan ganking di top lane karena Kabuki kalau kita lihat sangat sustain dan ditukarkan yang berada di arah bottom lane. Kita lihat. Yes, ini dia dua orang dari Rebellion tumbang. Bahkan begitu pula dengan adanya Kaji sudah tidak ada lagi di Judgment. Tapi lihat bagaimana Kabuki di area top lane 1 lawan 2 menahan 2 damage sekaligus dari Rebellion. Dan bahkan masih bisa survive, masih bisa selamat menerima semua damage dan akhirnya Rebellion mundur. Mereka tarik ulang lagi semuanya karena Godiva di area bottom lane juga sudah merontoki hingga ke inner turretnya Ranger Mas. Yes. Kalau kali ini lihat di mana tadi udah ngedrift, tapi Jisa berhasil mendapatkan purple buff yang dimiliki oleh seorang Variety. Gak mau ditinggal begitu saja. Variety masih mau lebih. Satu bos yang dikeluarkan dan Quench Hero-nya digocek begitu saja karena melihat seorang Ryu dari Variety pun gak mau memaksakan diri. It's okay tanpa purple buff karena Hayabusa tidak seperti Geling dan itemnya langsung saja dari Omawa. Yes, War X sudah diamankan. Sebentar lagi akan menyusul juga Endless Battle kah bagi Hayabusa, bagi seorang Variety. Sedangkan Lancelot kali juga sama itemnya. Jadi sama-sama akan menuju untuk Endless Battle. Untuk Kaja sendiri, kalau kita lihat kali ini adanya Magic Shoes bersama dengan Twin Blade di sana akan melakukan double damage ketika memberikan satu basic attack. Dan lihat pergerakan dari Val berusaha untuk mendapatkan satu pemain tapi ternyata digagalkan oleh Godiva. Jadi ini permainan yang manis dari Aura, mereka nge-buying time, mereka sengaja nge-bait juga pemain Rebellion Genfix untuk membuka suatu opener kalian. Yes, dan ini dia bagaimana dari Aura Fire langsung menzoning. Objektif gaming mereka langsung berfokus ke area turtle. Gak ingin ketinggalan dari segi buffnya, dari networknya, begitu pula dengan ada level. Sementara dari Keira, dia ngezoning banget pemain dari Rebellion. Biar gak ada yang ingin mendekat ke area turtle pit. Dan bahkan Godiva di area mid lane juga nge-manage wave minionnya. Pengen mendapatkan satu lagi objektif, tapi ternyata Keira tertarik dengan ada Divine Judgment. Untungnya masih punya ada satu berharga armor dan langsung pop-up kali ini Paradise Ray. Ryu langsung masuk di posisi terbelakang. Birunya terkena dan magic bersama dengan ada flame shot langsung hilang. Berarti ditumbangkan sementara Kabuki menjadi frontliner di depan. Dia nge-cutting banget di tengah-tengah dari Rebellion Genfix. Dan ini dia shadow kill yang mantap sekali. Double kill bahkan hampir saja mendapatkan triple kill yang dikantongi. Menyisakan Huba sendirian dari Rebellion Genfix ini. Mereka harus benar-benar mundur. Karena kali ini Aura benar-benar mendominasi dari segi jungle-nya bahkan Ranger Mas. Yes, Decimate berhasil membuat seorang Godiva sangatlah perkasa di garis depan sana. Huba masih berhasil selamat tapi ternyata tidak nasib baik untuk Rebellion Genfix. Mereka di menit yang ke-8 bahkan perbedaan gold test sedikit jauh dan replaynya. Kali ini kita bakal lihat flame shotnya yang tepat berhasil masuk ke tengah. Dan bahkan Jisa mau gak mau harus pakai meta discreet ke belakang. Dan shadow killnya nyangkut. Tapi ternyata dengan satu kali tersangkut karena seorang Jisa pun harus ditumbangkan begitu saja. Lihat beberapa pemain dari tim Rebellion Genfix mereka udah standby on position di arah bottom lane. 4 orang ini bukan waktu yang baik. Bahkan Birul harus coba mundur ke arah belakang. Keira, Bumblebee, duel segera dikeluarkan untuk merubah satu buah momentum. Tapi ternyata dari Vegeta juga Pocket Trick gak kena. Ada flame yang dikeluarkan, kena ke arah satu buah gold buff. Dan bahkan Birul Shadow kelas Topple didapatkan oleh seorang Variety. Recall tas dulu yang akan terjadi ke arah belakang. Winston saja dikeluarkan, kita akan mencoba untuk membantu. Tapi ternyata langsung dari seorang Jisa berhasil menumbangkan Kabuki.
satu ditukar satu dari keduanya belah gold lane-nya kali ini Om Wawa. Iya, situ jungler yang berhasil untuk terculik ya tadi. Bukan Birul nih, yang terculik di bottom lane-nya. Sayang sekali pastinya, tapi itu masih reset juga karena dari Aura Fire mereka harus kehilangan Kabuki di mid lane-nya. Tapi untuk sementara waktu memang Aura Fire mereka menempatkan pion mereka yaitu yang tebel. Kayak Kabuki lah ataupun Keiranya untuk ditarik di Vengeance One. Ataupun terkena Way of the Dragon, dan itu sangat memungkinkan sekali. Namun apa yang terjadi barusan? Variety bergerak seorang diri dan terkena Way of the Dragon, itu seharusnya tidak terjadi kali ya. Wow, yes, dia terculik. Kali ini Aura Fire sudah tidak mempunyai jungler lagi, di mana bahkan Lord sudah hadir di Land of Dawn. Player goal by Livin Mandiri. Kabuki ternyata di peringkat pertama masih bisa meliding, tapi ternyata kali ini Godivanya langsung ditarik aja. Begitu pula dengan area Keira. Dia harus lebih berhati-hati ya, karena Viraga armornya udah pecah. Gak bisa berbuat banyak. Aura Fire sudah kehilangan dua pemainnya, otomatis kali ini Lord bakal dikasih aja untuk Rebellion Genflix Ranger Mas. Yes, langsung saja kali ini Rebellion Genflix berhasil mendapatkan Lord dan bahkan Jisa gak pakai retributionnya. Dia percaya tidak ada Keira di dekat sana dan Variety harus lebih berhati-hati. Variety harus bisa menculik ke arah belakang karena Kabuki di arah top lane sana udah ada dua orang di stand position. Pal, Lazy Magic dan juga Pocket Trick dikeluarkan begitu saja. Flames dan hampir saja kena, tapi Duel Breaker dibalikan keadaannya 1-1. Jisa mencoba untuk membantu Kabuki di depan sana, tapi Keira melihat ada seorang Jisa mencoba dikejar begitu saja, puncher ke arah belakang dan ternyata dari Kabuki gak berhasil mendapatkan siapapun. Meanwhile, dengan tidak adanya foul, tidak ada inisiasi, satu pemain diamankan, Ryuk ditumbangkan, bahkan 2-1, bukan pertukaran adil, dan goldnya masih diuntungkan oleh tim Aura Fire. Walaupun hanya berbeda 1000 saja, tapi secara mid, turret yang paling penting diamankan oleh para pemain dari tim Rebellion Genflix dengan cukup mudah di sini Om Wawa. Iya, sayang sekali tadi harus terkena single pick off ya di bottom lane tadi. Dan kalau kita lihat memang Jisa lah yang menjadi target selanjutnya untuk Aura Fire, dan mereka berhasil. Meskipun mendapatkan Lord, ternyata Aura Fire menutup pergerakan Rebellion Genflix sekaligus mematikan dua pemain. Oke, tapi kali ini lihat Birulnya di tangannya terkena deadly magic dan body block yang baik dari seorang Fan. Body block yang tepat, karena kalau tadi flame shotnya masuk menuju ke arah seorang Birul, itu mungkin menjadi bencana. Tapi lihat si Kalatrigo dan juga Genflix sudah dikeluarkan. Para pemain dari tim Rebellion Genflix sekarang di arah top lane, coba dibakar seorang Keira. Keira masih punya immortality. Didi Peter Surya jarak mid lane menjadi pilihan dari para pemain dari tim Rebellion Genflix. Meanwhile di arah bottom lane, para pemain dari tim Rebellion Genflix mereka harus peka karena lihat wave minionnya yang udah dibilang tadi di waste to victory harus di-clear dengan disiplin. Kalau tidak, mereka akan sedikit kecolongan turret. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit itemnya, Mawa. Betul. Dan ini untuk item build-nya sendiri sudah hampir selesai ya, item dari Variety. Kalau kita lihat kurang satu item lagi, dua bahkan nanti Immortal pastinya yang terakhir. Sedangkan untuk Lancelot, di sini Lancelotnya harus bermain dengan lebih ekstra waspada karena berulang kali kalau kita lihat bisa ditahan dengan kehadiran dari Godiva. Jadi Godiva sangat mengganggu sekali, dan bahkan Godiva kalau sampai berjumpa dengan satu hero yang sudah sekarat, mungkin 2 bar HP itu bisa langsung terkena decimate-nya. Dan ya, ini berusaha untuk melakukan pick over, konsil juga sudah dipakai Talia. Yes, sudah digunakan konsilnya, sergapannya dari Aura Fire cukup miss, dia cukup gagal, dia harus mundur lagi, dan ini adalah real time win probability by Samsung Galaxy A series, di mana 64% masih dikantongi oleh Aura Fire. Tapi tenang, ini masih probability, masih banyak banget hal-hal yang bisa terjadi di Land of Dawn. Mungkin nanti Genflix pelan-pelan namun pasti bakal mencoba untuk membalikan lagi tempo keadaannya, tempo permainannya, karena kali ini dari kedua tim mereka sabar banget, bermain sadis, sabar dan disiplin, menunggu ada yang momentum, karena sebentar lagi kita juga tahu akan ada Lord juga, dan gak boleh sampai kecolongan lagi untuk yang kedua kali dari Aura Fire, Ranger Mas. Yes, tapi kalau misalnya aku bisa bilang dari Rebellion Genflix harusnya coba untuk menukar posisinya. Kali ini mungkin dari seorang Lancelot dan juga ada seorang Parsia dan juga Cho mungkin bisa di arah top lane. Dan meanwhile dari seorang Rubinya bisa nahan di arah mid dan juga di arah bottom lane. Asalkan para minionnya tidak nyentuh ke arah inhibitor turret. Udah mulai coba atur posisi seperti itu. Karena ini bakal ada team fight di arah Lord.
Lord tersisa sebentar lagi. Gak mungkin pada pemain dari tim Aura Fire tidak coba langsung inisiasi ke Lord sedangkan mereka sedang berada di winning condition. Kalau mereka membuang waktu seperti itu, dari goldnya aja mereka udah terpaut jauh. Ini team fight untuk 5 head to headnya itu bakal dimenangkan oleh tim Aura Fire harusnya. Tapi kalau misalnya Birul bisa dapetin variety, Birul ada flicker, Birul siap untuk kick variety. Ini mungkin beda cerita, tapi ternyata dipecah setelah dikeluarkan bersama di comment begitu saja. Nah, Winter Derajat, ini satu buah bencana. Dua rekomendasi luar rekan untuk menjauh sebuah posisi dari Rebellion Gathering. Tapi Upa harus kabur Wing Spy dikeluarkan, Decimet dikeluarkan. Dan bahkan Ryu tersisa seorang diri di depan. Mencoba kabur, Ngelis didapatkan. Dan almost wipe out. Udah gua bilang, ini bencana kenapa? Karena yang mereka all out memiliki satu buah Winter Derajat. Dan ternyata Winter Stranger mendelay semua serangan dari Rebellion Gathering. Jisa tersisa seorang diri. Apa yang mau dilakukan seorang Jisa? Coba dilakukan. Satu bomba dikeluarkan. PT Messi dan wipe out. Aura Fire take the K1. Nah udah, kalau udah Winter tuh source skill udah keluar semua. Terus juga god lanernya bahkan yang biasa nyulik ke arah belakang udah bonyok. Bisa apa? Nah kalau menurut aku, Val tidak boleh greedy salah tarik kayak tadi. Benar-benar harus dikalkulasikan yang ditarik itu benar-benar bisa membuat dia berhasil untuk team fight atau at least setidaknya tidak rugi. Pertukaran 1 untuk 1 lah setidaknya. Kayak gitu loh, lihat. Iya, pertukaran 1 untuk 1 seenggaknya supaya mereka juga nggak rugi-rugi banget ketika sudah mengeluarkan resource skill. Ditambah lagi, kita tahu memang Kaja itu digunakan untuk power pick off. Dimana kalau dia nggak bisa mempick off salah satu pemain dari Aura Fire, itu cukup dirugikan sekali. Tapi kita sudah melihat adanya Jauhead dan juga Grok yang ternyata langsung kali ini dibuang oleh Rebellion dan juga Aura. Dan head to head, Jisa dan Variety ini kita melihat ya dua pemain yang bisa dibilang sebenarnya cukup licin, sama-sama licin, tapi mungkin backup dari Aura Fire itu lebih kompak ya Om Bawa. Yes, gue setuju sih karena tebel-tebel gitu. Jadi setlingnya sebetulnya ini kayak dia berada di bawah bayang-bayang dari mid laner yang memang kuat banget ya sekarang. Tapi gue bisa bilang bahwa Keira dengan Kabuki adalah dua pemain yang sangat potensial sekali untuk Aura Fire untuk menantang tim-tim lain yang berada di bagian atas juga. Jadi ini setlingnya kuat. Kali ini Benedetta bisa dipakai, diamankan oleh Kabuki kah? Masih ada banyak opsi sebenarnya. Mereka bisa memainkan Balmond kemarin sempat juga oleh Keira. Uranus tadi kita sudah melihat bagaimana perform dari Kabuki sendiri dengan pemilihan itemnya. Gue suka tadi tiba-tiba ada Winter sebagai item ketiga atau item keduanya setelah sepatu. Jadi bagus banget tadi untuk Kabukinya. Dan Xbox kali ini dari Rebellion Genflix, mereka tidak ingin melawan hero yang cukup sulit ya. Karena Xbox menurutku agak memancing, memaksakan lawan untuk mecahin dulu Viraga armornya sebelum di ganking. Dan itu terjadi bahwa pilihan Rebellion Genflix tadi sulit. Apakah mereka mau ke top lane buat habisin Uranusnya, atau mereka mau ke bottom lane yang dijaga oleh Xbox? Jadi kedua hero tersebut punya lifespan ataupun punya durabilitas yang sangat tinggi sekali. Dan sulit dengan hero-hero pick off karena pastinya harus ngebuang antara Way of the Dragon ataupun Divine Judgment atau bahkan keduanya sendiri. Tapi kita sudah ngeriset ini, kita masuk ke dalam game yang baru. Pakuito kali ini terbuka dan kembali ya tanpa Saber. Jadi seharusnya ada salah seorang dari Rebellion Genflix yang jago banget mungkin pakai Saber, sampai kita melihat bahwa Aura Fire mereka melakukan banning terhadap Saber. Oke, first picknya ini Haya masih ada, tapi Pakuito juga ada. Langsung di pick, tapi pastinya Hayabusa akan kembali bisa dimainkan oleh Aura Fire. Benar, masih ada Hayabusa, masih ada Jauhead udah di ban. Siapa lagi yang lepas tadi? Ruby juga masih bisa. Polvius juga masih bisa. Benedetta masih ada. Dan bahkan Uranus kalaupun mau di-keep bersama dengan Balmond itu masih bisa di second phase-nya. Jadi banyak kesempatan ataupun hero-hero yang bisa dimainkan oleh Aura Fire. Tapi Godiva kenapa nih kayaknya? Popheus nih Pung, kayaknya. Popheus, Hayabusa sih. Oh, Esmeralda langsung di counter. Hayabusa Esmeralda. Oh, jadi gini, dia ambil Esmeralda Hayabusa itu supaya ketika musuh ambil Popheus di counter. Popheusnya kan masih bisa ditaruh di mana aja. Masih bisa ditaruh di samping. Dan Link untuk seorang Jisa berhasil diamankan. Link, tapi Link kali ini dengan adanya Aura Fire masih terbuka untuk seorang Chow, masih terbuka untuk seorang Kadita, tapi kayaknya nggak tahu Kadita bakal dipakai atau enggak. Kayaknya masih terlalu dini nggak sih untuk nge-pick Link maupun Wawa?
Ya cukup dini, tapi daripada di ban nanti di second ban phase atau bahkan bisa diamankan Aura Fire. Siapa tahu mau tukeran nanti mid lanernya Hayabusa atau di gold lane yang main adalah Kabuki ataupun Keira. Jadi langsung diambil oleh Rebellion Genflix dan satu lagi Chow. Apakah menjadi suatu jawaban untuk Hayabusa dan Esmeralda, tapi memilih untuk Lunox? Sekali lagi, kalau kita lihat Rebellion Genflix, mereka belum punya sisi yang pasti. Mereka belum punya single target locknya, dan Aura Fire akan melakukan pilihan mereka yang ketiga. Bakal mengarah ke Romer dulu kah? Kadita. Di mana Benedetta? Benedetta, betul. Kalau Benedetta apakah worth it juga gitu loh? Karena dengan adanya Benedetta berarti bahwa cukup tipis ya untuk Aura Fire dan Ruby. Wow. Bagi Ruby. Aura sekarang. Jadi kalau Ruby berarti Ruby. udah nggak mungkin dong kita lihat Kadita. Karena Ruby Iya. kemarin Godiva main sebagai mid Iya. laner. Sebagai Ya. roamer. Ya mungkin, tapi di sini masih coba dilihat dulu sih, apakah Rubinya bakal berada di sisi samping atau enggak. Karena bisa kita bilang ya, bisa aja Ruby ini bakal menghambat pergerakan dari seorang Pakuito. Of course, ya kan, ini bakal berhenti banget pergerakannya. Tapi kalau misalnya dari seorang Aura Fire pakai Ruby di arah frontliner, agak beratnya tuh satu sih, Pung. Lebih ke arah dia nggak kuat nahan damage yang dikasih sama Lunox. Dia nggak bakal kuat nahan damage dari seorang Pakuito or Link sekalipun. Dan dia ketika udah nggak kuat nahan damage itu, dia cuma punya CC, dia cuma punya Don't Run Wolf King. Mungkin kalau I'm offended gitu-gitu aja yang bisa dia keluarin kalau momennya pas. Tapi kalau momennya nggak pas, wah itu bakal dimakan habis-habisan. Rubinya bakal dimakan terus, dia udah nggak bakal takut. Anak Rebellion Genflix nggak bakal takut kalau misalnya mau makan seorang Ruby. Dia nggak terlalu keras, memang punya CC tapi tidak terlalu keras gitu loh. Oke, dan kembali Kadita. Masih respect band terhadap hero milik Godiva sendiri. Last bandnya adalah Eudora. Kalau kita lihat di sini ada kemampuan ya, hero-hero ini antara Kaja, Eudora juga Saber bahkan ini punya kemampuan untuk single lock terhadap satu target, dan kali ini sudah terhapuskan semuanya. Tidak akan bermain bersama dengan kita. Last band untuk Rebellion Genflix kali ini masih ada Chow yang terbuka. Atau Yes, apakah ini mereka masih punya Chow. pilihan yang lain? Lilia mungkin. Ya Lilia. Chow, Lilia, Benedetta. Sebenarnya ini aku bingung banget sih, sejauh ini belum ada Benedetta yang di ban dan di pick, tapi Polpheus. Wow, menjadi pilihan untuk Rebellion Genflix dibuang dari Line of Dawn. Otomatis Aura Fire terbuka lebar untuk Benedettanya, tapi Harley yang justru pertama kali diamankan oleh Aura Fire. Wah, berarti dari Rebellion Genflix mereka masih butuh satu lagi roamer ya. Ini ada kemungkinan Chow diambil sih menurut aku, Ranger Mas. Oke, tapi kali ini dari Rebellion Genflix mereka harusnya sadar ya. Itu dari tim Aura Fire udah ada support dari Harley lagi. Roamernya, mid lanernya mereka tidak boleh berada yang di tengah, yang kayak Parsia-Parsia kayak gitu udah nggak bisa lagi. Ya kan, pasti bakal diganggu pergerakannya. Mungkin kalau menurut aku ya, ini Huba yang pakai Lunox, sampingnya itu pakai yang lain sih. Tuh kan, bener kan? Bener gak? Dia Huba tuh yang pakai di midnya kalau menurut aku. Huba di mid, terus juga satu buah Angela untuk roamer. Nah sampingnya Balmon sama Pakuito. Balmon di gold lane harusnya. Tapi semenjak Balmon udah di nerf, kalau menurut aku mending Balmonnya di EXP lane, Pakuitonya di gold lane. Nah bener gak Pung? Gak pakai ini dia Pung kayaknya. Tuh. Saat Kabuki ternyata cowoknya. Kalau lihat draftnya ini Aura Kabuki, Fire mereka Kabuki. strong sih, Aura Fire. Kirain gue Mereka punya cowoknya, Chow. gue kira Betul. Godiva loh. Cowoknya Tuh, samping lihat. kan? Oh iya, cowoknya samping, cowok samping. Kabuki, Betul kata iya. Opung Wawa. Iya, betul kata Opung Wawa. Ini Rubinya bakal berada di arah tank, tapi apakah Rubinya berhasil menahan semua damage yang diberikan dari para pemain dari tim Rebellion Genflix? Dan Bonyok sangatlah pasti, tapi momentum apa yang bakal coba dibuat oleh seorang Godiva di game yang kedua? Tentunya buat kalian semua jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan kasih tahu untuk para fans dari Rebellion Genflix di kolom komentar, diramaikan, dan juga para fans dari Aura Fire langsung di kolom komentar ramaikan karena kita bakal menuju ke game yang kedua. Akankah poin penuh untuk tim Aura ataukah bahkan untuk tim Rebellion Genflix? Silakan Talia.
Yap, dan ini dia kita memasuki game yang kedua di mana Godiva bersama Facehugger langsung bersiap-siap di area bush menunggu melawan setup dan Kabuki menggunakan Chow yang akan 1v1 situation di area bottom lane dengan adanya Balmond. Kita tahu mungkin di early-nya ini bakal cukup kesulitan dari Chow-nya berhadapan dengan Balmond dengan ada satu buah Cyclone Sweep, tapi Godiva di sisi lain yang mencoba untuk mengganggu pergerakan orange buff yang dimiliki oleh Jisa langsung dipukul mundur dengan ada low wave dan juga adanya Huba yang langsung membackup keberadaan dari Jisa, dan kali ini mundur nggak jadi untuk ngerusuh, hanya mencoba untuk buying time aja, sementara Variety mendapatkan Little Wanderer dengan cukup bebas kali ini Ranger Mas. Yes, udah gue bilang gak kuat untuk nahan damage yang diberikan, dan betul sekali lihat udah langsung bonyok. Mencoba diganggu Val, bakal coba dikeluarin saja cinta-cintanya, tapi ternyata kali ini Val seperempat zarat terakhir masih bisa berhasil kabur, dan bahkan Facehugger tidak menggunakan flame shot untungnya Facehugger menggunakan satu buah flicker. Kenapa? Karena Harley bakal bisa nge-decoy Temples of Blade yang dimiliki oleh dari seorang Link. Itulah kenapa Facehugger menggunakan flicker, bukan tanpa alasan. Tapi lihat, di arah mid lane, Facehugger bakal lebih fokus untuk mendapatkan farmingan terlebih dahulu. Di arah top lane pun, para pemain tim Rebellion Genflix juga masih stabil. Paku itu belum bisa untuk menumbangkan seorang Keira, seorang diri di arah top lane. Yap, ini Pakitonya masih cukup sustain berhadapan dengan Keira, dan begitu pula Keira yang kali ini bertemu dengan adanya Jisa langsung dicicil di pok perlahan-lahan, namun pasti Keiranya pukul mundur, lebih bermain sabar lagi karena juga sudah ada Variety menunggu momentum. Satu buah Quad Shadow sudah di pop up, berhasil bahkan untuk mendapatkan satu crab buff yang tadi di start oleh Jisa, dan kali ini berganti objektif di area Turtle. Hubanya terkena deadly magic, langsung ada Order of Brilliant, masih bisa selamat, tapi ke Turtle sudah ada Shadow Kill dari seorang Variety yang akankah dia selamatkan oleh Aura Fire atau Rebellion Genflix kali ini karena sudah ada Tempest of Blade, tapi ternyata Turtle-nya bisa diambil oleh Hayabusa. Begitu pula dengan ada satu buah First Blood jatuh, Keiranya tumbang, satu tukar satu seperti di game yang pertama Ranger Mas. Yes, betul sekali. Retribution di saat yang tepat kali ini seorang Variety berhasil mengamankan satu buah Turtle, dan bahkan Jisa retrinya it's okay, no problem. Jisa didembut biasanya memang masih dingin tangannya kan. Masih butuh pemanasan. Tapi Birul di arah bottom lane bakal coba diberikan damage begitu saja dari Vision juga bakal ini bersama dengan Duel Strike yang dikeluarkan, tapi too strong. Birul di arah bottom lane masih kuat, masih bisa menahan damage yang diberikan oleh para pemain dari tim Aura Fire, tapi ternyata kayaknya Birul gak bisa nahan damage yang kali ini. Lihat, Variety is coming, Shadow Kill telah dikeluarkan, semua masuk ke arah Val dan juga Birul, dua hilang, dua di arah bottom lane. Menjadi pilihan dari tim Aura Fire, satu buah keuntungan, beli satu gratis satu. Run Walking dikeluarkan, I'm Offended dikeluarkan, tapi ternyata Huba gak mau ofensif karena Huba sadar tidak ada kawanan dari tim Rebellion di sekitarnya, Thalia. Yes, dan ini ada Kabuki di area bottom lane berusaha untuk merontokkan semua gold shield-nya. Begitu pula adanya vote moment game favorit kalian di Snake video. Snake time yang pastinya kalian langsung vote aja momen-momen seru seperti ini. Karena sudah ada Birul juga yang langsung terkena Dual Dragon-nya. Cukup sekarang dikebuki rame-rame, tapi sudah ada Hardguard dari Angela. Upaya untuk menyelamatkan seorang Birul, tapi sayang sekali dia harus tumbang. Gorifanya kali ini dicincil, membalaskan satu tumbang. Cukup sekarang satu hit dan berhasil double kill, bahkan dikantongi Variety yang kali ini udah dikejar-kejar aja Aura Fire. Sebentar lagi akan ketinggalan, 3 pemainnya bahkan hilang. Seperti game yang pertama tadi kita melihat adanya pertukaran satu turtle untuk satu orang. Apakah memang ini worth it dari Om Wawa? Oh wow, sebenarnya nggak worth it sama sekali sih ya. Kalau kita lihat bagaimana dari Aura, mereka sangat overextend. Mereka ingin mendapatkan pemain tersebut, tapi ada miskalkulasi juga karena dengan munculnya Angela secara tiba-tiba, namun dibalaskan juga Kabuki berhasil untuk mendapatkan satu buah solo kill. Itu nice play banget tadi untuk Kabuki. Jadi semuanya sudah ke-reset sekarang. Rebellion Genflix mereka masih tertinggal juga, dan mereka harus lebih berhati-hati jangan sampai mereka lah yang overextend karena mereka yang lagi tertinggal kali ini, kita lihat. Wow, tapi itu lihat satu hit karena seorang Val dan mencoba untuk dipaksakan aja berhasil untuk ditumbangkan. Hampir saja tadi aku kira Val bakal selamat dengan ada satu buah hard guard ke arah teman-teman yang lain, tapi ternyata enggak. Dia harus dipanis di area bottom lane Ranger Mas.
Yes, bukan betul saja, tapi ternyata di sini para pemain dari tim Rebellion Genflix mereka coba untuk melakukan satu buah purple buff, tapi lihat dari Magic Poker Trick dikeluarkan, order brilliant sudah nggak ada, informasi telah diberikan dan bahkan informasi dari Variety. Kita lihat Jisa standby on position, mencoba dipasangkan, satu buah retribution dikeluarkan dan bahkan diamankan oleh Variety. Link tanpa blue buff kali ini tanpa kamu. Oh ternyata no. Hubah yang dapat. Hubah yang dapat ternyata. Dan seperti biasa brother semua, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Ini pasti bakal berat banget pergerakan dari seorang Linknya. Knockout strike telah dikeluarkan. Shadow kill gak ada yang lihat Mekel. Dan lihat satu buah hardcore mencoba menyelamatkan seorang biru tapi ternyata tidak berhasil selamat. Kabuki berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Masih mau dipaksa. Fall menjadi pilihan kedua. Belum dikeluarkan. Dan bahkan kali ini Fall yang recall ke arah seorang Kabuki. Mekel Variety gak ada yang lihat kalau misalnya Shadow kill yang menuju ke arah satu buah gold buff. It's okay, no problem Opung Wawa. Ya, pastinya akan dimaafkan sampai kalau bisa dapetin seperti ini. Jisa harus terkena solo kill atas Shadow kill. Wow, oke. Sangat disayangkan sekali pastinya harus kehilangan jungler kali ini. Dan Aura mereka akan berbaris kembali untuk mendapatkan objektif demi objektif kali ya. Oh yes, dan kali ini tumbang lagi satu pemain dari Rebellion Genflix. Begitu pula dengan adanya Aura Fire, mereka cukup puas sudah menghilangkan dua pemain dari Rebellion Genflix. Lebih bermain lebih hati-hati lagi, memfokuskan untuk ke area objektif aja. Mereka mendominasi dari segi jungle-nya, dirontokin semua dari orange buff sampai ke area bottom lane-nya. Dan di menit ke-6 kita melihat dari itemization-nya bagaimana kalau Link baru bisa mendapatkan Demon Hunter Sword di sini Ranger Mas. Yes, tentunya bakal nggak punya damage, tapi setidaknya dia bisa ngepok dari seorang Godiva ataupun Kira dan Kabuki sekalipun. Tapi lihat di arah top lane sana, Falling Star Moon yang bukan Falling Monster telah dikeluarkan. Dan bahkan dia mencoba mundur ke arah belakang, Jeb telah dikeluarkan, tapi udah ada satu buah point gold di arah bottom lane. Contoh didapatkan, lihat di Magic ketika dikeluarkan, Val harusnya pecah immortality-nya dua ruang. Wow, tapi dan masih hidup, masih bisa bertahan, masih bisa recall. Asalkan tidak terculik oleh seorang Variety. Tapi para pemain dari tim Aura Fire, dia ingin memasakkan satu buah turret di arah top lane. Lihat, Keira, Godiva di belakang, knockout dan juga Jeb telah dikeluarkan, memukul mundur, pulang dari tim Rebellion Genflix berhasil memukul mundur dan mendapatkan satu turret di arah bottom lane Opung Wawa. Yes, dan pertukaran yang terjadi juga kalau kita lihat memang cukup berimbang ya satu sama lain. Dan pastinya asalkan Variety tidak terculik sekarang, dia lagi menjadi target Talia. Yes, masih diincar banget, di-lock banget. Bahkan lihat bagaimana dua Dragon-nya kali ini. Jisanya masih bisa untuk pop up Temples of Fleet-nya. Satu hit lagi, tapi ternyata dengan ada satu buah escape skill bisa selamat, tapi tidak untuk Hubah. Dia terkena Deadly Magic dan banyak banget poker trick yang masuk. Dia harus pulang, begitu pula dengan ada Keira. Masih mau lebih, Keira di lini terdepan mencoba untuk memberikan gempuran lebih ke arah teman-teman dari Rebellion Genflix hingga tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan orange buff-nya. Di zoning habis-habisan, di press kali ini bahkan dari teman-teman Rebellion Genflix Ranger Mas. Yang aku bingungkan ini nih Opung Wawa, kenapa dari tim Aura Fire dia masih ngambil turtle, kenapa nggak dia tahan sampai ke arah langsung Lord? Karena menit 9 itu bakal berubah menjadi Lord. Dan dia lagi winning condition seperti ini adalah sebuah potensial yang bagus banget untuk mereka memasak ke arah Lord. Tapi bahkan mereka kayaknya memilih untuk ke arah turtle terlebih dahulu, memantapkan diri dari segi gold. Dan players gold by Living Mandiri kali ini Kabuki berhasil menabung, membuka rekening di Living by Mandiri dan berhasil mendapatkan 6.800 gold per menit 9 hari ini. Tapi para pemain dari tim Aura Fire itu menempati top 4. Yang tandanya cuma ada satu orang aja yang gak berada di posisi top gold untuk kali ini, yaitu Godiva. Kita lihat Ryuk flicker ke arah belakang, Jeb pun telah dikeluarkan, gak berani sedikit pun untuk mendefend turret di arah top lane Opung Wawa. Yes, ini objective play dari Aura Fire, mereka jauh lebih sabar sekarang. Tidak terburu-buru untuk melakukan ending terhadap permainan, tapi lebih ke arah untuk bermain santai saja. Objektif semuanya diamankan oleh Aura Fire. Dan lihat pergerakan-pergerakan dari Aura Fire, Talia.
Yes, satu tumbang dari seorang Birul. Dia terkena Deadly Magic yang cukup sakit. Ditambah dia menjadi sandbag di area depan. Langsung diincar, digebukin aja oleh teman-teman dari Aura Fire. Bahkan kali ini mid lane-nya nampaknya bakal coba untuk dipaksakan aja Objective Gaming. Coba untuk mendapatkan satu lagi poin karet taratnya. Dan di menit ke-9, kalau kita lihat dari segi itemnya, wah, sudah ada War Axe yang langsung dibuild oleh seorang Jisa kali ini. Ya, sama-sama untuk War Axe ya bersama dengan Endless Battle yang pastinya bisa menjadi Melvic Roar untuk Hayabusanya, sedangkan Endless Battle masih dalam perjalanan bagi Jisa sendiri. Jadi tertinggal satu item sebenarnya untuk Jisanya, dan Rebellion Genflix sudah harus mulai berpikir apakah mereka bisa melakukan split push strategy. Tapi harus berhati-hati karena cukup banyak hero yang bisa melompat. Dari Aura Fire kita tahu di sana ada Harley, ada Hayabusa yang masih bisa ngekor, masih ada Chow. Jadi Chow di sini akan menjadi suatu faktor pembalik juga. Lihat bagaimana Chow dari Kabuki itu tidak bergerak sama sekali di sana. Itu dalam semak. Kalian bisa lihat di minimapnya nggak goyang, nungguin ada player dari Rebellion Genflix yang mendekat. Oke, kalau gini lihat, Lordnya bakal coba dicolek saja dan bahkan damage deal terbesar dikeluarkan oleh seorang Vesagen. Dan Lord menuju ke arah seperempat darah terakhir dicek dengan boost dan Lord diamankan tanpa ada kontes sama sekali. Tidak ada kontes satupun dari tim Rebellion Genflix merelakan begitu saja. I'm of Fender telah dikeluarkan, satu position kill menuju ke arah belakang. Kuasa masih menyangkut, tapi tetap Variety hampir saja tertinggal ke arah sana. Variety masih selamat, Ryuk masih mau lebih. What are you doing Ryuk? Ingat di sana Gimijin juga bakal ditelah dikeluarkan bersama dengan seorang Viro. Nampaknya kali ini Birunya harus coba mundur juga. I'm of Fender ingat mereka masih ada Lord. Mereka gak bisa memaksakan diri. Kalau mereka terpick off satu, mereka tidak bakal bisa mendefense base yang dimiliki dari Rebellion Genflix. Yes, kali ini memilih untuk bermain lebih sabar lagi. Karena Bapak Lord langsung akan menyerang ke inhibitor turret di area top lane. Langsung akan digempur dan bahkan sudah ada Keira yang menunggu aja bakal mengawal Lord yang kali ini sudah langsung masuk menyerang. Dan ini dia di momen ketika Birulnya terkena Deadly Magic, tapi ternyata Vesagen harus mundur karena cukup sekarat, dia harus retreat mengisi darah kembali. Tapi Variety sudah datang dengan ada satu buah Quad Shadow ke arah depan mengincar ke arah seorang Jisa. Jisanya cukup sekarat, Lordnya masih coba untuk ditahan aja, masih bisa untuk di-clear sejauh ini oleh Rebellion Genflix Ranger Mas. Yes, betul banget. Tapi ternyata lihat Ryuk di depan sana membuka vision. Dan gak berhasil dapetin siapapun. Ryuk udah coba masuk ke arah dalam. Tapi ternyata hampir saja bisa numbangin salah satu player Aura. Tapi Godiva masih berhasil kabur. Kira one by one situation di arah bottom lane. Tapi ternyata Vesagen dari Major juga udah mulai masuk. Mereka dikeluarkan. Falling Star bentar dikeluarkan. Jisa is coming. Menuju ke arah seorang Kira. Tapi sepertinya Jisa kali ini pun gak bisa masuk. Jisa pun kita lihat masih level 13. Jisa bahkan levelnya sama. Satu level di atas seorang Godiva saja. Damage taken yang diberikan ke arah seorang Kira udah diterima 8.000 dan Birul pun sama, tidak terlalu berbeda jauh. Masih berada di top 2 dengan 6.200. Untuk kali ini Aura Fire memimpin dengan gold hampir 10.000. 10.000 perbandingan di menit 12 ini jauh banget Omong Wawa. Ya gue setuju sih, apalagi dengan keunggulan Lord dan juga untuk inhibitor yang didapatkan oleh Aura Fire. Dan sekali lagi kalau kita lihat ini tempo permainan yang dipegang oleh Aura Fire, mereka tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan ending terhadap permainan. Ini yang gue suka dari Aura Fire sekarang, bahwa mereka harus melihat atau berkaca dari pengalaman mereka kemarin sih. Dan mereka jauh lebih stabil, lebih sabar memancing pemain Rebellion Genflix untuk keluar dari base mereka pertama kali, Talia. Yes, ini kalau kita lihat bagaimana Aura Fire, mereka nunggu banget kekompakan dari timnya. Dan kali ini limanya maksa untuk komit di area mid lane untuk menumbangkan satu inhibitor turretnya. Variety-nya masuk dan ada satu buah Quad Shadow masih bisa kembali ke belakang, lincah banget. Tapi sementara itu Ryuk di posisi depan untuk mencegat keberadaan dari Aura Fire, nge-press di area bottom lane-nya, mencoba untuk nge-clear semua wave minion yang ada. Rebellion Genflix sekuat tenaga dengan adanya Jisa, Huba, Birul yang menjadi lini terdepan, dia berusaha untuk nge-clear secepat mungkin Ranger Mas. Yes, lihat, coba dipaksa, Noah Sang dikeluarkan, dapetin 2, tapi ternyata Godiva mau dan jaga kuat, berhasil mendapatkan siapapun dan di belakang sana. Lihat yang bisa diberikan, jangan kita dikeluarkan, killing spree didapatkan, dan Temple Soulblade gak dapetin siapapun, bahkan Godiva masih bertahan hidup, masih mau lebih dari seorang Variety, ke belakang, looking for triple, dan bahkan this is it, almost wipe out didapatkan, Aura Fire memantapkan diri dengan kemenangan 2-0.